Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki ini merupakan seorang peletak fondasi pembebasan Al-Aqsa. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nama lengkapnya adalah Imaduddin At-Tabiq Zangki Al-Malik Al-Mansur bin At-Sukur Al-Hajib, dan ayahnya adalah gubernur Aleppo di bawah penguasa Malik Shah I, yaitu Sultan Kekaisaran Saljuk pada tahun 1072 hingga 1092. Menurut ahli sejarah Ibnu Athir, seperti disebutkan sumber wiki, Sungkur Al-Hajib merupakan seorang gubernur yang sangat baik, menjaga sholat tepat waktu dan selalu melakukan sholat tahajud. Sementara Sungkur sebelum menjadi sultan ikut berjuang membantu ayahnya menghadapi Kaisar Bizantium, dan Zangki muda kemudian diasuh oleh Karbuko, yaitu gubernur Mosul. Namun perjuangan ayahnya berakhir karena dia dibunuh oleh kelompok Hasasin, di mana saat ia sedang menunaikan sholat di Masjid Jami' Mosul, yaitu pada tahun 1094. Setelah tumbuh dewasa, kepemimpinan Zangki cukup menonjol hingga kemudian ia diangkat sebagai At-Tabiq Mosul pada tahun 1127 dan Aleppo pada tahun 1128. At-Tabiq adalah gelar turun-temurun pada Kesultanan Turki untuk gubernur suatu provinsi. Nah, Zangki selanjutnya mempersatukan dua kota tersebut dalam satu pemerintahan. Menurut ahli tafsir dan sejarah, yaitu Ibnu Katsir, Imaduddin Zangki adalah seorang politisi yang ulung, sangat dihormati, dihargai oleh pasukannya dan orang-orang sipil, serta tidak menganiaya orang-orang yang lemah. Sebelum ia memegang tampuk kekuasaan, negerinya dalam kondisi memprihatinkan karena merupakan tempat melintasnya para pemimpin yang korup dan bertetangga dengan kerajaan Salibis. Setelah ia memegang kekuasaan, semua itu berubah dan menjadikan wilayahnya kembali pada jalur yang semestinya serta mengembalikan kemakmuran rakyat. Nah, Zangki adalah raja yang terbaik dalam kebijakan dan perilakunya. Ia pun dikenal sangat pemberani dan kuat dalam penaklukan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya untuk bersatu dan tunduk pada ajaran Islam. Namun ia juga dikenal lembut dan penyantun terhadap kaum Hawa dan berlaku dermawan kepada bawahannya. Imaduddin Zangki saat berkuasa memang bekerja dalam kondisi dan situasi yang sangat sulit. Pada satu sisi ia berada di tengah konflik yang berkecamuk di antara para penguasa dan para pangeran dinasti Seljuk. Sementara pada sisi yang lain, ia berdiri di antara mereka yang bertikai dan dinasti Abbasiyah. Ditambah lagi dengan iklim yang diwujudkan oleh tradisi kekuasaan warisan dan kerakusan para pangeran. Kondisi itu ditambah dengan kekuatan Salibis yang masih terlalu superior dan penuh dinamika. Akan tetapi kendati pun demikian, ia dapat meletakkan pondasi-pondasi pembangunan dan terus-menerus menyalakan api jihad yang besar dan kuat dalam upaya pembebasan negeri-negeri dari utara Syam ke arah utara Irak yang kala itu beberapa dalam pendudukan Salibis. Nah, ia mewujudkan model pemimpin dan mujahid yang berjalan di bawah ajaran Islam yang mampu untuk mengembalikan harapan pembebasan tanah-tanah suci milik umat Islam yang dijajah oleh para musuh di seluruh dunia. Wabil khusus negeri penuh berkah yaitu Al-Aqsa dan kawasan Syam. Menghadapi kekuatan besar Salibis, Zangki bergerak cepat ke utara dengan menguasai Asib dan benteng Armenia di Hizan. Selanjutnya pada tahun 1144, Imaduddin Zangki ini mengepung kepangeranan Salib, yaitu Khan of Edesse. Nah, Edesse ini merupakan negara Salib terlemah dan terakhir yang didirikan bangsa Latin. Dan Imaduddin Zangki ini menguasainya yaitu pada tanggal 24 Desember 1144. Dan peristiwa ini memicu Perang Salib kedua
dan para sejarawan muslim mencatatnya sebagai awal jihad melawan negara-negara salib. Nah, kemudian selanjutnya adalah akhir hayat dari Imaduddin Zangki. Dalam upayanya melanjutkan usaha pembebasan kawasan Syam melalui penaklukan kota Damaskus, yaitu Suriah, pada tahun 1145 Imaduddin Zangki dibunuh oleh seorang penyusup, yaitu pada tahun 1146. Nah, kematian mendadak Zangki ini membuat pasukannya panik, dan ketika itu pasukannya terpecah dan hartanya dijarah, dan para pangeran salib menjadi berani karena kematian Imaduddin Zangki ini. Lalu mereka bersekongkol untuk menyerang Aleppo dan Edessa. Kepemimpinan perjuangan peninggalnya diteruskan oleh kedua putranya, yaitu Saifuddin Ghazi Zangki yang berada di Mosul, serta Mahmud Nuruddin Zangki yang berada di Aleppo dan di Damaskus. Walaupun usahanya untuk membebaskan negara-negara terjajah belum berhasil, khususnya kawasan Al-Quds dan sekitarnya, paling tidak Imaduddin Zangki ini telah membangun pondasi awal bagi pembebasannya, yang kelak dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu Nuruddin Zangki, hingga kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Imaduddin Zangki ini wafat pada usia 64 tahun di saat memimpin kaum muslimin untuk mengepung benteng Ja'far, yaitu garis pertahanan pasukan salib yang berada di Sungai Efrat. Dunia Islam abad 11 Masehi, tepatnya pada musim dingin yang panjang bagi kaum muslimin sedunia, saat mereka hidup dalam ancaman pasukan salib yang sudah 50 tahun menguasai Palestina, tidak ada raja muslim yang berhasil mengalahkan mereka. Kabar kemenangan sepertinya mustahil, di mana mitos pun beredar seakan-akan mengabarkan pada setiap muslim bahwa pasukan salib tak pernah terkalahkan. Semua itu bermula sejak tahun 1099, di mana ketika itu pasukan salib berhasil merobohkan kota Baitul Maqdis. Mereka datang berbondong-bondong dari belasan kerajaan Eropa, kemudian membangun 5 kerajaan salib di wilayah Syam. Masing-masing memiliki raja dan pemerintahan sendiri, saling bantu-membantu untuk memecah belah umat Islam. 5 negara itu adalah yang pertama kerajaan Yerusalem, kemudian yang kedua adalah Tripoli, kemudian yang ketiga adalah Antokia, kemudian ada Edessa, dan kemudian ada Armenia, Kilisia. Sulit bagi umat Islam untuk bangkit, seakan-akan zaman sudah memasuki gerbang akhirnya. Sementara pemimpin-pemimpin muslim banyak berkelahi bersama mereka. Para ulama lah yang memegang peran penting untuk membangun generasi baru yang kelak akan membebaskan Baitul Maqdis kembali. Nah, di bawah naungan para ulama itu muncullah cikal bakal generasi baru yang bersih hatinya, dalam ilmunya dan cerdas karakternya sekaligus kuat fisiknya. Nama pertama adalah Aksangkur, yaitu kesatria muslim berdarah Turki yang hidup di masa-masa genting sebelum pasukan salib datang ke Palestina. Nah, tahun 1094 beliau wafat dan 5 tahun setelahnya pasukan salib datang menyergap Al-Aqsa. Namun sebelum wafatnya, Aksangkur ini menitipkan anak kesayangannya pada seorang gubernur Mosul bernama Karbugo, yang merupakan ahli militer dan pertempuran. Di bawah asuhan Karbugo yang keras, tumbuhlah putra Aksangkur yang diharapkan untuk menjadi kesatria hebat, yang mana ia diberi nama dengan nama Imaduddin Zangki. Nah, Imaduddin ini tumbuh sebagai yatim dikala musim dingin itu hadir. Nah, ia melihat dengan matanya sendiri kafilah haji yang dibantai, desa-desa yang dijarah, dan pemimpin muslim yang membungkuk pada raja-raja Eropa itu. Ia sedih dan marah, dan ia juga khawatir mengapa harus dirinya yang lahir di zaman sekeras itu. Namun segala peristiwa kelam yang ia lewati membuatnya jadi seorang manusia yang kuat, di mana setiap kesempatan Karbugo mengajarkan Imaduddin mengenai ketangkasan dalam bertempur dan mendalami fikih. Ia datang pada ulama-ulama untuk meminta nasihat, dan ia juga datangi rakyat untuk memerintahkan kebajikan. Nah, jadilah beliau seorang pemimpin hebat yang tangkas di medan laga, cerdas di kursi kuasa. Kemenangan pertamanya yaitu pada tahun 1123 Masehi ketika menemani Khalifah Al-Mustashid Billah dari klan Abbasiyah melawan pemberontakan Syiah. Sejak kemenangan itu, Imaduddin diberikan amanah untuk menjadi pemimpin kota Baghdad dengan gelar At-Tafiq, atau bahasa lainnya adalah Lord, yang bermakna ayah.
Nah, waktu berjalan begitu cepat dan keadaan politik menjadikan Imaduddin Zangki menjadi penguasa tertinggi di Syam kala itu. Memimpin klan Zangki menghadapi perang besar melawan penjajahan pasukan salib yang semakin hari semakin angkuh. Beliau sadar bahwa kala itu pasukan salib sudah menguasai semua pantai Syam. Nah, kapal-kapal armada laut mereka tak bisa ditandingi dengan mudah. Maka Imaduddin Zangki pun memutuskan untuk membangun fondasi umat Islam dengan mengadakan kaderisasi generasi yang cerdas secara pemahaman agamanya dan tangkas di medan tempur. Dan beliau juga memulai mengadakan kampanye persatuan umat dengan mengajak penguasa kota-kota muslimin agar mau berpadu di bawah kepemimpinannya. Beliau sadar menyatukan umat Islam ini ternyata lebih susah dibandingkan melawan musuh. Nah, Imaduddin pun berhasil. Beliau berhasil menyatukan Syam dan menjadikan kota Aleppo sebagai ibu kota pemerintahannya. Intelijen pasukan salib pun menyadari bahwa baru kali ini dunia Islam bersatu setelah 50 tahun mereka merebut Palestina. Nah, umat itu percaya pada Imaduddin karena dia layak untuk memimpin. Dia bukan orang biasa dan dia adalah seorang Asadus Syam yang merupakan The Lion of Syam. Mengetahui umat Islam sudah punya tokoh pemersatu bernama Imaduddin Zangki, Raja Yerusalem atau King Emmanuel meminta bantuan dari Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Akan tetapi Imaduddin pun dikenal oleh sejarah sebagai seorang yang cerdas dalam berpolitik. Akhirnya ia mampu memenangkan pertempuran tanpa harus menghadapi musuh. Cukup hanya dengan membayar orang-orang dalam agar mengadu domba klan-klan besar di pasukan salib hingga mereka berpecah belah. Puncak dari kecerdasan politik dan militer Imaduddin Zangki adalah ketika ia berhasil meruntuhkan satu kerajaan dari 5 kerajaan salib di Syam. Peristiwa itu adalah pembebasan Edessa, yaitu pada tahun 1144 Masehi. Dua pemimpin jenius bertarung strategi antara Imaduddin Zangki dan Lord of Edessa yang bernama Archibald. Nah, Imaduddin tahu bahwa seluruh pasukan Edessa sedang berpergian ke utara bersama pemimpinnya yaitu Joscelin. Di saat itulah pasukan muslim mengepung Edessa. Nah, Edessa ditaklukkan dengan mudahnya dan ketika itu Imaduddin Zangki menjadikan salah satu panglimanya yaitu Zainuddin Ali sebagai gubernur wilayah itu. Tak ada pembantaian, bahkan Imaduddin mengangkat pendeta Basil sebagai pemimpin kaum Kristiani di Edessa dan menjadi perwakilan dalam majelis musyawarah kota tersebut. Atas kemenangan yang fenomenal itu, kemudian Imaduddin Zangki semakin cemerlang di kalangan umat Islam, sekaligus menjadi ancaman bagi pasukan salibis. Sebab Imaduddin Zangki adalah pemimpin pertama yang mewujudkan kemenangan melawan kerajaan Eropa, bahkan dengan mudah menaklukkan Edessa. Nah, mitos tentang pasukan salib terbongkar dan semangat jihad kaum muslimin pun berkobar. Hal itulah yang membuat pasukan salib bekerja sama dengan Syiah Assassin untuk membunuh Imaduddin Zangki. Tepatnya pada 6 Rabiul Akhir, yaitu pada tahun 541 Hijriah, bertepatan dengan 15 September tahun 1146. Imaduddin Zangki syahid dibunuh oleh agen rahasia yang didanai oleh pasukan salib ketika beliau sedang memimpin pengepungan benteng Jakbar, garis pertahanan pasukan salib yang berada di Sungai Efrat. Nah, Imaduddin Zangki ini menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak muda untuk menjadi pahlawan pembebas Al-Aqsa. Beliau syahid namun jiwanya hidup di sisi Tuhannya. Meskipun raganya telah dikebumikan, namun beliau jauh-jauh hari telah menyiapkan penerusnya yang jauh lebih cerdas dan lebih hebat darinya. Nah, generasi pembebas itu terus berlanjut dari Aksangkur ke Imaduddin. Dari Imaduddin lahirlah seorang anak yang seluruh hidupnya akan ia gunakan untuk menggetarkan pasukan salib. Perkenalkan, namanya adalah Nuruddin Mahmud Zangki, yang biasa juga dikenal dengan nama Nuruddin Zangki. Nah, demikian secara singkat mengenai Imaduddin Zangki yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.